Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lil muttaqin wa arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Salatu wa salaman ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyi wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin li taysiri umurina wa li qada'i hajatina wa li husuli maqasidina bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Majelis Isra Mi'raj Jamaah Al-Ihsan, utamanya jajaran pengurus, para sesepuh dan para tokoh masyarakat, jamaah sekalian yang saya hormati, yang Allah muliakan. Layak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena hari ini kita berada di bulan Rajab, ya, berada di bulan Rajab. Nah, supaya jadi ilmu, maka kita perdalam pemahaman kita. Mengapa kita layak bersyukur karena ada di bulan Rajab? Kenapa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab dan benar, nanti saya mintakan hadiah umrah kepada Pak Irfan. Kita layak bersyukur kepada Allah karena ada di bulan Rajab, karena berarti bulan Rajab ini bulan mulia. Orang yang ditakdirkan oleh Allah diberikan umur panjang sampai di bulan mulia, berarti diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjadi manusia yang mulia. Nah, oleh karena itu kita layak bersyukur kepada Allah. Kita diberikan panjang usia sampai di bulan Rajab tahun 1446 Hijriah. Nah, pertanyaan ilmunya menjadi begini. Dari mana kita tahu bahwa bulan Rajab itu bulan mulia? Nah, begitu ya. Apa dasarnya kita sebagai seorang muslimah menyatakan dengan penuh keyakinan tanpa ragu bahwa bulan Rajab adalah bulan mulia? Apa dasarnya? Dasarnya adalah firman Allah, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan, jumlah bulan dalam satu tahun itu 12 bulan menurut ketentuan catatan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang menetapkan satu tahun 12 bulan bukan tukang kalender, bukan orang yang bikin kalender, bukan. Yang menetapkan satu tahun 12 bulan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu nanti dilihat di surat At-Taubah ayat 36. Begitu ya. Begitu. Lalu dasar perhitungannya apa? Sebelum lanjut, saya khawatir kebablasan sampai jam 4 sore ngajinya. Ini sampai jam berapa Pak Irfan ini? Pak DKM ini sampai jam berapa ngajinya kita, Bu? Jam 11 ya? Baik. Boleh lebih singkat lagi nggak? Nah, apa dasar perhitungannya? 12 bulan dalam 1 tahun itu. Nah, kalau di dalam ayat 36 surat At-Taubah tidak ketemu. Untuk menemukan apa dasar perhitungannya, kok bisa 1 tahun itu 12 bulan? Dasarnya apa? Kalau ada yang ingin bikin kalender, nah begitu. Nah, ngajinya harus lanjut. Ngajinya harus lanjut, lihat surat berikutnya. Surat Pak Yunus. Nah ya, surat Yunus. Tepatnya di mana? Ayat 5. Apa firman Allah di sana? Untuk menentukan hitungan kalender sampai lahir kalender 1 tahun 12 bulan. Kata Allah, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab." Jelas. Dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar dan menjadikan bulan bercahaya. Nah, ini istilah Al-Quran ya. Kalau ibu-ibu dipuji oleh bapak atau bapak dipuji oleh para bidadarinya, bapak wajahnya bersinar, kira-kira senang apa senang? Senang? Nah, ini menunjukkan belum paham makna ayat Al-Quran. Kalau bulan bercahaya, kalau matahari bersinar, matahari sifatnya apa? Panas. Jadi kalau memuji bapak wajahnya bersinar, itu artinya wajah bapak selalu membawa suasana panas. Itu bukan memuji, itu sindiran Qur'ani namanya itu. Begitu juga kalau ibu-ibu dipuji oleh bapak, ibu wajahnya bersinar, ngecek ya. Kalau wajahnya bercahaya seperti bulan, nah baru itu namanya al-madhu, memuji. Karena sifatnya matahari itu panas, ada manfaatnya. Tapi ada sifat panas. Tapi kalau bulan, tidak ada yang benci dengan cahayanya bulan. Terang tapi tidak membawa panas. Itu istilah Al-Quran. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila. Dan Allah juga yang memperjalankan ke orbitnya matahari dan bulan itu untuk apa? Lita'lamu, agar kalian tahu adadas sinina, hitungan bulan, wal hisab, dan perhitungan waktu. Jelas di sini? Itulah kemudian lahir kalender yang berdasarkan perhitungan matahari. Matahari dalam bahasa Al-Quran Syamsun, maka kemudian kalender Syamsiyah atau kalender Masehi. Lahir kalender yang dasar perhitungannya bulan-bulan, itu bahasa Al-Qurannya Qamar, maka lahirlah kalender Qamariyah yang kemudian terkenal dengan kalender Hijriyah. Jadi yang menetapkan 12 bulan mulai Januari sampai Desember siapa? Hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kebetulan yang membuat orang lain tidak ada masalah. Nah, paham sampai sini? Jadi 12 bulan dalam 1 tahun itu yang menetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu takdir. Takdir. Ada yang mampu menyetop perjalanan matahari? Gak ada. Maka yang mewakili Pak DKM tadi itu untuk mempersingkat waktu, bisa nggak waktu disingkat? Yang bisa disingkat omongannya pembicara Pak DKM.
Waktu tidak bisa disingkat. Waktu 1 detik, 1 menit, 1 jam ya segitu. Karena tidak ada yang mampu menyetop perjalanan matahari. Selama matahari berjalan, waktu akan terus berjalan. Itu mutlak takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk memantapkan tadi, perjalanan waktu adalah takdir. Ibu-ibu, saya kira favorit surat Yasin. Favorit. Walaupun sering lewat maknanya. Maka urutan tadi tentang waktu, ayat 36 surat At-Taubah, Allah jelaskan lebih lanjut di dalam surat Yunus ayat 5. Nah, sambungannya bahwa waktu itu takdir Allah dalam surat Yasin jelas. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Matahari itu berjalan sesuai dengan orbitnya. Dzalika taqdirul azizil alim. Itulah takdirnya Allah yang maha agung dan maha berilmu. Jadi yang memberikan ilmu sampai bisa nyusun kalender Januari sampai Desember, siapa yang memberikan ilmu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang Allah berjanji memberikan ilmu tidak hanya kepada orang beriman dan muslim saja. Semua manusia Allah janjikan mendapatkan ilmu. Oleh karena itu wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Janjinya Allah, 'allamal insana ma lam ya'lam. Memberikan ilmu kepada al-insan, siapa saja yang namanya manusia berhak memperoleh ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham sampai sini? Alhamdulillah. Jadi bulan Rajab sebagai bulan mulia itu ditetapkan oleh Allah dalam ayat 36 tadi. 12 bulan dalam 1 tahun, minha arba'atul hurum. 4 di antara 12 bulan adalah bulan mulia. Bulan mulia. 1 Rajab, yang 3 berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Itu bulan mulia. Maka rumusnya, apa rahasianya, apa hikmahnya, apa maunya, apa tujuannya Allah memberikan umur kita sampai di bulan Rajab, bulan mulia. Tujuannya agar kita mampu menggapai kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka muncul pertanyaan berikutnya, dengan apa menggapai kemuliaan? Dengan apa kira-kira? Ini nanti kalau Pak Qorinya tidak buru-buru dalam Isra Mi'raj, kalau orang bepergian, yang penting perginya atau oleh-olehnya? Pergi memang penting. Yang tidak kalah pentingnya adalah oleh-oleh. Setuju ya? Sekarang timbul pertanyaan, oleh-oleh Isra Mi'raj Nabi apa? Salat. Maka afdalnya kalau peringatan Isra Mi'raj, subhanalladzi asra, iya itu perjalanannya. Indah Sidratil Muntaha, oke, itu memang tujuan akhirnya. Tapi supaya sampai tujuan akhir surga Sidratil Muntaha, indah Jannatul Ma'wa, puncak kemuliaan manusia, ada jalannya. Jalannya adalah hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ini pesan juga kepada Pak Qori. Nanti kalau ngaji Isra Mi'raj, setelah subhanalladzi asra, ya, indaha jannatul ma'wa, maka layak disambung hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Pelihara sholat kalian semuanya. Nah, gitu ya. Itu ayat
238 surat Al-Baqarah. Ya. Hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ayat berapa tadi? 238. Tapi sebelum lanjut saya khawatir lewat. Saya mau tanya kepada jamaah dulu. Kalau orang sudah bersyahadat, kewajiban utama berikutnya apa? Hah? Saya ulangi ya, ayo direnungkan ulang. Kalau orang sudah bersyahadat, kewajiban utama berikutnya apa? Ini benar tapi jawaban loncat. Ya. Ini jawaban benar dan jawaban biasa, tapi sebenarnya loncat dari sejarah pewahyuan Al-Quran. Nah, supaya tambah ilmunya, di samping tepat, benar, sempurna. Nah, kalau orang sudah bersyahadat, berarti sebagai muslim. Kalau sudah sebagai muslim, tugasnya apa? Buka surat Al-Baqarah ayat 208. Ini jangan lupa. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Itu kewajiban utama. Kalau sudah menjadi muslim bersyahadat, maka kewajiban utamanya adalah menyempurnakan keislamannya. Nah, dalam rangka menyempurnakan keislaman tadi, yang utama kemudian sholat. Begitu urutnya begitu. Dari sejarah pewahyuan Al-Quran begitu. Sekali orang bersyahadat, maka dia punya tugas menyempurnakan dirinya sebagai muslim kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Jadilah muslim kafah. Karena apa? Saya khawatir nanti sudah syahadat. Nah, ini khawatir nih. Tiba-tiba yang dibaca ayat 256 surat Al-Baqarah, coba lihat apa itu? 256 halaman pertama dari juz 3, apa itu? Apa bunyinya? La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Nah, sebagai seorang muslim, jangan sering-sering mengumandangkan ayat ini. Karena kalau sering-sering jadi muslim mengumandangkan ayat ini, la ikraha fiddin, diajak ngaji, la ikraha fiddin. Jadi ngaji apa enggak? Enggak. Diajak sholat jamaah, la ikraha fiddin. Jadi enggak sholat jamaah? Nah, diajak giat ke masjid, la ikraha fiddin. Jadi enggak ke masjid? Enggak. Jadinya muslim apa? Muslim minimalis. Maka jadilah MK. MK itu muslim kafah. Ikuti ayat 208 surat Al-Baqarah. Jangan sering-sering mengumandangkan la ikraha fiddin. Kalau itu yang dijadikan senjata, la ikraha fiddin akan jadi MM, muslim minimalis. Diajak ini la ikraha fiddin, diajak itu la ikraha fiddin, ngaji jauh sedikit la ikraha fiddin. Wah, jadi muslim minimalis. Jadi muslim MK kafah. Karena memang begitu orang bersyahadat, kewajiban utamanya adalah menyempurnakan kemuslimannya. Sebagaimana seruan Allah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Nah, dalam rangka mengkafahkan sebagai seorang muslim itulah, maka ngaji juga dalam rangka ke sana. Untuk apa ngaji? Untuk menyempurnakan sebagai seorang muslim. Karena memang ngaji untuk mendapatkan ilmu. Al-ilmu imamul amal. Ilmu itu imamnya, guide-nya amal. Nah, begitu. Nah, ilmu kita saat ini adalah berkaitan dengan Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulang rumus tadi. Apa rahasianya Allah menakdirkan kita di bulan yang mulia, bulan Rajab, bulan Isra Mi'raj?
maksudnya supaya kita menggapai kemuliaan yang Allah siapkan. Jalannya apa? Jalannya menerima dan menerima menjalankan oleh-olehnya Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya salat. Nah, begitu. Sekarang pertanyaannya, terhadap sholat, nah begitu ya, ini pertanyaannya supaya jadi ilmu. Disuruh apa kita terhadap sholat? Ya, pertanyaannya ya, disuruh apa oleh Allah kita terhadap sholat ini? Kita disuruh apa? Jawabannya tadi, hafizu, disuruh menjaga. Kalau sholat itu oleh-oleh Nabi, kemudian kita jaga, berarti kita menjaga oleh-olehnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau sebaliknya kita abaikan, tidak kita kerjakan, kita sia-siakan, sama dengan menyia-nyiakan oleh-olehnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu sesuai dengan hafidhu, peliharalah sholat-sholat kalian. Perhatikan ya, ayat ini penting. Yang dimaksud memelihara sholat itu apa? Ternyata bukan hanya rutinitas waktu dan tata cara kaifiyat pelaksanaannya saja. Dua kata terakhir penting dalam ayat itu. Ya, wa qumu lillahi qanitin. Lihat terjemahannya di situ. Kalau yang bawa HP atau bawa Quran terjemah, wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah sholat-sholat kalian semuanya, termasuk di dalamnya sholat wusta, sholat pertengahan secara bahasa. Nah, kalimat terakhir, wa qumu lillahi qanitin. Tegakkan, laksanakan sholat itu lillahi, karena Allah. Maksudnya apa? Karena Allah maksudnya apa? Ikhlas. Ikhlas. Yang kedua apa? Qanitin di situ khusyuk. Ini jelas. Ya, jelas. Nanti kalau ada, biasanya kalau berbicara sholat khusyuk yang dihafal surat Al-Mu'minun gitu ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kalau itu memuji orang yang sholatnya khusyuk. Tapi kalau perintah sholat khusyuk tidak di situ. Perintahnya ada di ayat 238 surat Al-Baqarah. Wa qumu lillahi qanitin. Paham sampai sini? Baik. Berarti apa? Sekarang kalau ditanya berikutnya, syarat sholat itu apa saja sih? Nah begitu ya. Ini betul-betul ilmu ini. Ibu-ibu pastikan, bapak-bapak pastikan, syarat sholat itu apa saja? Nah, kan? Kalau nanti ada siapa yang tanya, Bu, Pak, syarat sholat itu apa saja? Harus ditanya ulang, pertanyaannya harus diperjelas. Yang dimaksud syarat apa? Karena syarat itu ada dua, ada syarat sah, ada syarat diterima. Nah, paham? Kalau orang sholat tidak wudhu, sholatnya apa? Tidak sah. Berarti wudhu syarat sahnya sholat. Wudhunya sah, masjidnya bagus, pakaiannya baru, tapi sholatnya diterima apa tidak? Belum tentu kalau tidak ikhlas. Kan ayatnya ibu-ibu hafal, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Nah, ini PR untuk para guru fikih ini. Jadi kalau menjelaskan syarat sholat, jangan dibatasi syarat sahnya saja. Tidak kalah pentingnya syarat diterima. Karena ibadah yang tidak ikhlas, Allah tidak mau terima. Apalagi sholat. Begitu. Sekarang supaya lebih tajam masuk di kita.
Lawan kata riya apa? Lawan kata ikhlas apa? Riya. Kalau ikhlas sholatnya orang beriman, mukhlisina lahuddin. Karena di situ kenapa dikatakan sholatnya orang beriman? Karena memang hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Laksanakan sholat itu karena Allah, dalam kurungnya ikhlas. Kalau sholatnya tidak ikhlas, itu sholatnya siapa? Ayo, sholatnya siapa? Sholatnya orang munafik. Orang munafik itu sholatnya apa istilahnya Pak? Pepujian apa? Suka dipuji apa? Pepujian riya maksudnya. Supaya gamblang jelas, lihat surat An-Nisa. Coba lihat surat An-Nisa. Surat An-Nisa. Surat An-Nisa. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ayat 142. Nah, ya, coba lihat 142. Pokoknya kalau ngaji sama saya sibuk aja baca Quran, buka Quran, kalau yang mau ngantuk silakan. Ya, pasti ketinggalan aja kalau mau ngantuk ketinggalan. Ayat 142 surat An-Nisa. Kalau salah sebut tolong diinterrupt saya. Benar ya? Sesungguhnya orang-orang munafik itu ingin menipu Allah. Di situ perlu diperbaiki terjemahannya. Apa di situ lanjutannya? Padahal Allah yang menipu. Itu yang terjemahan kurang tepat. Kesannya seolah-olah Allah menipu, bukan. Tapi Allah membiarkan orang munafik tertipu oleh dirinya sendiri. Nah, yang kedua yang penting, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka kalau diajak sholat, dipanggil sholat, malas. Ayo. Bukan tidak sholat loh ya, orang munafik itu sholat tapi malas. Sekarang kita jadikan muhasabah kita. Ada enggak ketika kita mau sholat ada rasa malas dalam hati? Hati-hati. Kalau sampai ada malas, itu berarti ada kejangkitan penyakitnya orang munafik. Nah, yang berikutnya, sudah malas kemudian yura'unan nas, suka riya, ingin dipuji oleh manusia, atau ada motif-motif lain selain karena Allah. Maka Allah tegaskan wa qumu lillahi, salat itu hendaknya karena Allah. Itu orang beriman. Karena kalau ada malas apalagi karena selain Allah, itu artinya riya, itu jelas salatnya orang munafik. Masya Allah. Kalau jadi orang munafik, naudzubillah, ya. Coba lihat ayat 145 berikutnya, ngerinya orang munafik. Apa di situ? 145 atau berapa? Innal munafiqina fidarkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu ada di neraka paling bawah. Naudzubillah min dzalik. Makanya supaya tidak kesana, kalau sudah di neraka, itu sudah tidak mulia lagi, tidak akan mulia lagi. Summa radadnahu asfalasa fili illal ladzina amanu wa amilus solihati. Hati-hati kalau baca surat At-Tin ya, suka nyasar ke wal asri. Ya, suka berangkatnya wattini, pulangnya wal asri. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw. Padahal berangkatnya wattini was zaitun. Itu hati-hati, perlu konsentrasi kan? Perlu konsentrasi. Nah, setelah turun ayat 238 tadi, hafizu ala sholawati, maka Rasulullah bersabda, ini catat betul, ini jalan kemuliaan. Man hafadhu ala sholawati akramahullahu bi khamsi khisalin. Siapa yang serius menjaga sholatnya, Allah akan muliakan dengan 5 kemuliaan. Nah, gitu.
Ini tidak main-main. Hadis ini dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang sangat populer tetapi memang tidak mudah dijangkau, namanya Mukasyafatul Qulub. Kitab untuk membedah kesadaran qalbu. Mukasyafatul Qulub, membuka kesadaran qalbu. Itu beliau mengutip hadis ini. Man hafadhu 'ala sholawati, siapa yang serius menjaga sholatnya, akramahullahu bi khamsi hisalin, akan Allah muliakan dengan 5 kemuliaan. Yang pertama, yurfa'u anhu diqul aishi, akan diangkat kesempitan-kesempitan hidupnya. Ada yang merasa hidupnya sempit? Ada enggak? Kalau enggak ada, enggak saya teruskan ini ngajinya. Itu kemuliaan yang Allah janjikan kepada orang yang serius menjaga sholat. Oleh karena itu saya tidak segan-segan untuk mengumandangkan, kalau hidup ini siapa saja merasa sulit, ini susah, itu susah, ini sempit, sumpah hidup ini, lihat, koreksi sholatnya. Jangan-jangan hubungan kita dengan Allah tidak lancar dan tidak baik. Karena itu janji Allah. Man hafadhu 'ala sholawati akramahullahu bi khamsi khisalin, 5 kemuliaan. Yang pertama, yurfa'u anhu diqul aisi, akan diangkat, dibebaskan dari kesulitan-kesulitan hidup. Setelah hidup apa? Setelah hidup apa? Setelah hidup itu akan hidup lagi, bahkan hidup yang abadi. Mati itu hanya untuk memudahkan kita saja sebagai manusia awam, tapi setelah hidup itu hidup abadi, yang namanya hidup di akhirat. Berapa pos perjalanan kalau hidup akhirat? Sudah tahu belum etapa perjalanan akhirat? Belum? Nah, kalau itu masih perlu ngaji Pak di kanan. Etapa perjalanan akhirat itu ada 5, ya. Startnya dari kematian. Rasulullah SAW bersabda, al-mautu babul akhirah, kematian itu adalah pintu gerbang akhirat. Start, berangkatnya dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu akan transit di etapa pertama yang namanya alam barzakh, alam kubur. Berapa lama? Berapa lama? Terbatas apa terbatas? Susah jawabnya, memang tidak ada yang tahu. Begitu ya. Yang kedua, setelah alam kubur apa? Yaumul ba'ats, etapa kedua, hari kebangkitan. Oh, itu luar biasa. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Nanti mulai masuk alam kubur itu, Masya Allah, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuatmu terperdaya dalam kehidupan sementara kemarin? Itu hari kebangkitan sudah mulai di situ. Ya, hari kebangkitan, etapa kedua. Etapa ketiga setelah kebangkitan apa? Bangkit dari kubur kemana? Yaumal mahsyar, perhitungan amal. Oh, itu seru itu, luar biasa ya. Bangkit dari kubur aja ada 11 kelompok manusia. Sampai Nabi itu nangisnya bukan main ya, ketika ditanya oleh sahabat ya, setelah turun ayat ya, itu, Masya Allah, yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja, ketika sangkakala ditiup maka manusia keluar dari kubur. Wa idzal quburu bu'thirat, itu ada 11 kelompok. Sebelum saya jelaskan, Ibu mau masuk kelompok mana? Masya Allah.
Itu ada kelompok yang begitu keluar dari kubur, ada yang tangannya buntung, ada yang kakinya buntung, ada yang lidahnya dikunyah-kunyah berdarah gak habis-habis. Masya Allah. Baru yang kelompok 11 itu yang ghurran muhajjalin, wajahnya bening cemerlang karena ahli wudhu ketika di dunia. Itu etapa ketiga. Etapa keempat apa? Ayyamus sirat, perjalanan siratal mustaqim. Ini tidak kalah serunya. Masya Allah, meleset sedikit jebur kemana? Masya Allah. Kalau di sini paling kepleset jeburnya ke Gawil, gampang bangunnya. Tapi kalau meleset dari siratal mustaqim, ya Allah. Nah, yang terakhir tidak ada akhirnya, tinggal pilihan. Mau ashabul yamin jurusan surga atau ashabul shimal jurusan jahannam. Pilih yang mana? Nah, apa kaitannya dengan sholat? Tadi man hafadha 'ala sholawati akramahullahu bi khamsi khisalin. Orang yang serius menjaga sholatnya, yang pertama akan dimuliakan oleh Allah, dibebaskan dari kesempitan-kesempitan hidup. Yang kedua, yurfa'u anhu azabul qabri, akan dibebaskan dari azab kubur. Masya Allah. Ibu percaya nggak ada azab kubur? Lebih baik percaya daripada kalau nggak percaya suruh buktikan. Masya Allah. Itu ya Allah. Azab kubur itu yang paling ringan. Yang paling ringan itu adalah dihimpit tanah kubur sampai tulang rusuknya belesek kanan kiri. Itu Rasulullah SAW pernah memakamkan salah seorang sahabat. Setelah itu beliau tidak mau langsung pulang, kemudian duduk sambil nangis. Tanya para sahabat, kenapa? Tidak ada manusia yang selamat dari azab kubur. Tapi ini saking beratnya azab kubur itu, ada enggak doa tentang selamat azab kubur yang diajarkan Nabi? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ada kan? Biasanya yang dibaca pada saat selesai tahiyat. Loh, sesungguhnya dengan Al-Fatihah itu sudah cukup. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wahai Allah, hanya kepadamu hamba beribadah dan hanya kepadamu hamba minta pertolongan. Kalau ditolong Allah sudah selesai. Apa pentingnya minta selamat dari azab kubur? Ini menunjukkan bahwa azab kubur itu sangat-sangat dahsyat. Makanya Nabi memberikan pelajaran doa khusus. Tapi ini tidak berlaku bagi orang yang serius menjaga sholat. Karena Allah janji, man hafadha 'ala sholawati akramallahu bi khamsi khisalin, 5 kemuliaan. Yang kedua, yurfa'u anhu azabul qabr. Yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga ini tadi dari kubur bangkitkan mahsyar. Ada 2 kemungkinan, rapot diterima tangan kanan, ada rapot diterima tangan kiri. Kalau sampai sini kira-kira sudah paham. Apa kaitannya dengan salat? Man hafadha 'ala sholawati akramahullahu bi khamsi khisalin. 5 kemuliaan yang Allah siapkan kepada orang yang serius menjaga salatnya. Yang ketiga adalah yu'tihil kitabu biyaminihi wa yuhasabu hisaban yasira. Akan diberikan catatan amal dengan tangan kanan dan sudah pasti hisabnya ringan. Itu tapi dengan syarat serius menjaga sholat. Kalau kira-kira ditanya, kita sudah serius apa belum jaga sholatnya? Nah ya, ini biasanya sebelum ini semangat loh, serius itu. Tapi begitu dapat ngaji ini kan ada ragu-ragu dimana jawabnya. Masya Allah, serius menjaga sholat. Nanti ada ciri-ciri yang serius itu apa? Ya. Yu'tihil kitabu biyaminihi wa yuhasabu hisaban yasira. Diberikan catatan amal dengan tangan kanan dan diberikan hisab yang ringan oleh Allah. Di dunia juga ada contoh, kalau orang memberi dengan dilempar dengan tangan kiri itu kira-kira
menghormat apa enggak? Enggak. Walaupun kepada orang yang mohon maaf misalnya dianggap status sosialnya lebih rendah, kalau memberi dengan tangan kiri sungguh tidak sopan. Berarti memberikan dengan tangan kanan itu akhlak Qur'ani dan itu menunjukkan penghormatan. Makanya Nabi sampai bilang at-tayammum sunnah, segala sesuatu mendahulukan dari yang kanan. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yu'tihil kitabu biyaminihi wa yuhasabu hisaban yasir. Kemuliaan ketiga. Yang keempat, begitu. Kemuliaan yang keempat yang Allah berikan kepada orang yang serius menjaga salatnya sesuai dengan seruan Allah, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Karena sudah diberikan catatan amal dengan tangan kanan dan hisab yang ringan, maka lewat siratal mustaqimnya tanpa beban. Maka kemuliaan yang keempat yang Allah berikan kepada orang yang serius menjaga salatnya, kata Nabi, yamurru ala sirati kalbarki. Mereka akan melewati siratal mustaqim secepat kilat. Pak DKM waktu nyewa jet pribadi kemarin berapa kilometer per jam? Tidak bisa diukur dengan jet pribadi. Yamurru ala sirati kalbarki, cepatnya melewati siratal mustaqim secepat kilat. Itu orang yang serius menjaga sholat. Nah yang kelima nih, yang paling ditunggu-tunggu, yadkhulul jannah bighairi hisab. Orang yang serius menjaga sholatnya itu akan bisa masuk surga tanpa hisab. Itulah 5 kemuliaan Allah yang diberikan, 5 kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang serius menjaga sholat. Hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Sekarang untuk menyimpulkan tadi, kesulitan-kesulitannya dihilangkan oleh Allah, azab kuburnya dibebaskan, ya. Kemudian catatan amalnya diberikan tangan kanan dan hisab ringan, melewati siratal mustaqim tanpa beban sehingga secepat kilat dan masuk surga tanpa hisab. Artinya apa? Problem dunia akhirat selesai. Itu rahasianya Pak Ketua DKM melalui Pak Irfan bikin topik sholat itu solusi problem kehidupan. Bukan kehidupan dunia saja, tapi kehidupan akhirat. Tapi syaratnya tadi loh ya, wa qumu lillahi qanitin. Laksanakan dengan ikhlas dan khusyuk. Bagaimana caranya ikhlas? Itu kan pertanyaannya begitu. Gimana sih supaya sholat ini ikhlas? Sholat supaya ikhlas dan khusyuk tidak bisa dimulai tiba-tiba takbir kemudian, tidak bisa. Harus dimulai, ini rahasianya adzan. Ibu-ibu sudah ngaji, sudah belajar tentang asrarul adzan, rahasia-rahasianya adzan. Nah, kalau belum begini pertanyaannya. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita semua kalau mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa yang kita rasakan? Apa yang ibu pahami ini? Azan ini? Panggilan sholat. Panggil untuk apa? Sholat. Siapa yang nyuruh? Disuruh atau ya, ini punya pengaruh, ya, punya pengaruh. Kalau ada ibu punya sopir, punya asisten rumah tangga, kalau setiap dipanggil disuruh, kira-kira asisten rumah tangga sama sopir itu dipanggil disuruh, mana yang lebih senang, dipanggil untuk disuruh atau dipanggil untuk diberi? Nah, gitu ya. Nah, ini namanya psikologinya salah satunya ya. Karena ikhlas dan khusyuk itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan kuping. Ya, bukan pekerjaan hati. Pekerjaan hati itu mempengaruhi perilaku. Maka ketika hatinya
menerimanya salah persepsi, aksinya juga akan salah. Ya. Reaksi akan salah. Maka ketika mendengar azan, ini harus kita tata, harus kita pahami. Harus kita pahami. Dipanggil untuk melaksanakan kewajiban. Paham, Siti? Kalau namanya dipahami sebagai kewajiban, kira-kira ada rasa berat enggak? Wajib tuh, wajib. Tapi kalau dipanggil untuk diberi kesempatan, kira-kira bedanya apa? Beda. Persepsi wajib sama diberikan kesempatan. Supaya paham begini, kalau ada anak-anak ibu sekalian, keponakan atau siapapun ngelamar pekerjaan, kemudian mendapatkan panggilan untuk tes, kira-kira senang apa tidak? Oh senang, padahal belum tentu lulus. Nah, kenapa? Karena dengan dipanggil itu akan diberikan kesempatan mendapatkan pekerjaan. Ini dipanggil Allah untuk diberikan kesempatan melakukan amal utama yang namanya sholat. Mestinya bangga, yang manggil Allah loh. Diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah yang utama. Beda dengan kewajiban utama. Itu sudah selesai bagi kita. Kalau kewajiban, wajib, ada rasa beban. Di sini setan bisa masuk. Ya, setan bisa masuk kalau yang lebih tertanam pada diri kita adalah wajib. Ada beban. Karena kewajiban ada beban, kira-kira kalau meleset kemana? Namanya juga beban. Orang bekerja kalau sambil ada beban, coba kalau nggak ada bapak, saya bisa enak-enak bekerja. Maka sholat itu ada ungkapan. Sholat itu penting atau yang penting sholat? Pasti nggak pernah direnungkan ya? Sholat itu penting atau yang penting sholat? Serius? Sholat itu penting apa yang penting sholat? Sholat itu penting. Apa bedanya kalau yang penting sholat? Alhamdulillah sudah paham. Mudah-mudahan selama ini tidak merasa yang penting sholat. Itu bahaya itu. Jadi akibat merasa sholat itu wajib, kalau tidak wajib berdosa, ada beban, maka kemudian munculnya yang penting sholat. Bukan melihat sholat itu penting. Kalau sholat melihat yang 5 tadi kemuliaan, itu berarti sholat itu penting apa yang penting sholat? Sholat itu penting. Kalau sholat itu penting, gimana sih orang yang melakukan sesuatu memandang itu penting? Oh, persiapannya serius, mendengarkan azan serius, tidak sambil lalu. Makanya azan itu Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang manggil? Jadi jangan sampai digoda oleh iblis, itu suara itu dipanggil oleh muadzin. Tidak. Hakikatnya azan itu panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk diberikan kesempatan beramal yang utama, namanya sholat. Nah, kalau persepsinya begitu, jangan kalah dengan orang yang lamar pekerjaan. Yang lamar pekerjaan saja baru dipanggil untuk tes sudah senang. Lah ini dipanggil oleh Allah untuk mendapatkan kesempatan ibadah utama yang namanya sholat, masa tidak senang? Nah, ini nanti kuncinya supaya sholat itu ikhlas, harus dilakukan dengan rasa senang. Nah, untuk bisa rasa senang, maka kesan-kesan wajib itu tidak salah, tapi sudah perlu ditingkatkan. Nah, kalau bahasanya Pak Ketua DKM itu paradigmanya dirubah. Dari paradigma kewajiban menjadi paradigma kesempatan amal utama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 kemuliaan loh akan dibebaskan dari kesempitan hidup, akan dibebaskan dari azab kubur, diberikan catatan amal tangan kanan dengan hisab ringan.
melewati siratal mustaqim secepat kilat dan bahkan masuk surga tanpa hisab. Bagaimana tidak senang mendapatkan kesempatan memperoleh kemuliaan seperti itu. Kalau sampai tidak senang, ini tandanya kurang iman, kurang ilmu. Harus dipertajam lagi. Caranya tadi, mulai paradigma mendengar azan sudah harus ditata. Oh, ini Allah yang manggil. Untuk apa? Diberikan kesempatan amal utama yang namanya sholat. Kenapa sholat itu penting? Ada 5 kemuliaan. Nah, di situ memandang, oh sholat kalau begitu penting. Bukan yang penting sholat. Kalau yang penting sholat, masya Allah. Kalau yang penting sholat ya pokoknya. Makan penting. Makan itu penting atau yang penting makan? Makan itu penting. Kalau seorang muslim jangan ya, ini Bapak Ibu mesti merasa ini permainan kata-kata. Tidak. Masya Allah, Ibu Bapak kalau ngaji model begini nih, nah, ini namanya mantikatut tasawuf. Itu mantiknya orang-orang sufi. Itu luar biasa, karena mempengaruhi hati, dan hati itu mempengaruhi perilaku. Sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Makan itu penting. Kalau makan tidak penting, tidak dibahas oleh Al-Quran. Kulu washrabu wa la tusrifu. Makan minum silahkan, tapi jangan berlebihan. Itu salah satu ayat. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Bukan saja halal, tapi harus thayyib. Halal itu dari aspek diniyah, thayyib itu dari aspek sikhiyah, kesehatan. Nah, begitu. Itu jadi makan itu penting, bukan yang penting makan. Apa bedanya? Kalau makan itu penting, itu diperhatikan betul, halal iya. Tapi thayyib apa tidak? Bagaimana dengan kesehatan? Nah, begitu. Tapi kalau yang penting makan, apapun sesuai selera, hantam. Apalagi gaya hidupnya, apa itu? Halal haram, hantam. Itu bahaya, itu namanya bukan makan itu penting, tapi yang penting makan. Ini sepertinya main-main tapi bahaya. Kalau orang yang makan itu penting, dia perhatikan betul, halal apa tidak. Kalau sudah halal, thayyib apa tidak. Kalau halal dan thayyib kira-kira melebihi batas apa tidak. Oh, banyak di situ aspeknya. Tapi kalau yang penting makan, apapun dimakan. Dan itu hati-hati, kalau sampai yang penting makan, tidak peduli halal haram, akibatnya luar biasa. Masya Allah. Apa akibat makan haram? Salah satunya, banyak itu. Orang yang makan haram itu pertama akan mengakibatkan malas ibadah. Itu bahaya. Karena makan minum itu nutrisi manusia. Ya. Sekarang pertanyaannya, mobil baru keluar dari showroom, tapi bahan bakarnya diisi comberan, jalan apa enggak? Enggak. Manusia begitu, casingnya bagus. Tapi kalau isinya haram, masya Allah, enggak akan jalan. Maka pertama, malas ibadah. Yang kedua, apa akibat makanan yang tidak halal? Doanya tidak diterima oleh Allah. Doanya tidak diterima oleh Allah. Ada kan kasus sahabat, pakaiannya sampai lusuh, rambutnya sampai kusut, di tengah lapangan berdoa kepada Allah. Sahabat semua melihatnya kagum, itu luar biasa. Tapi begitu melihat Rasulullah SAW menyaksikan itu, komentarnya ternyata di luar dugaan. Wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram fa anna yustajabu lahu. Itu orang makanannya haram, minumannya haram. Bagaimana mau dijabahi doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi makanan haram menghalangi semangat ibadah, ya, menghalangi makbulnya doa. Dan yang ketiga itu yang bahaya,
sholatnya bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mencontohkannya pakai pakaian. Man ishtara sauban bi asyri darahima wa fihi dirhamun wahidun minal haram lam yakbalillahu sholatahu. Siapa yang membeli pakaian harganya 10 dirham, anggap saja 1 juta, wa fihi dirhamun wahidun minal haram, 1 rupiah saja berasal dari barang haram, apa kata Nabi? Lam yakbalillahu sholatahu. Allah tidak mau menerima sholatnya orang yang pakaiannya ada unsur haram. Itu bahayanya. Maka memperhatikan halal haram menjadi penting. Bahkan ukuran pintar dan cerdasnya manusia. Rasulullah pernah ditanya oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dan ini dicatat oleh Imam Al-Ghazali juga di dalam kitab Ihya Ulumuddin-nya, dalam babul kasbi dan babul haram wal halal wal haram. Apa ukuran kecerdasan pintarnya manusia? Ternyata bukan dari sisi intelektualnya. Orang yang paling cerdas dianggap pintar adalah orang yang paham tentang halal haram. Karena akibatnya panjang dari halal haram, ya, dari halal haram. Nah, apalagi makanan haram. Terakhir, kalau makanannya haram, kata Nabi apa? Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula. Sekerat daging manusia yang tumbuh dari makanan haram, maka neraka adalah tempat yang paling layak. Begitu. Neraka adalah tempat yang paling layak. Maka perhatian halal haram menjadi satu hal yang sangat penting. Kembali soal 5 kemuliaan tadi, 5 kemuliaan. Orang yang serius menjaga sholatnya dimuliakan oleh Allah. Yang pertama yurfa'u anhu dikul aisy, yang kedua yurfa'u anhu adzabul qabri, yang ketiga yuti'il kitabu yamini wa yuhasabu hisaban yasira, yang keempat yamurru ala sirati kalbarki, dan yang kelima yadkhulul jannah bi ghairi hisab. Syaratnya sholat itu khusyuk dan ikhlas. Wa qumu lillahi qanitin. Supaya bisa ikhlas, hendaknya sholat jangan ada beban. Beban itu muncul karena diterima sebagai sebuah kewajiban. Maka pertama mendahului prakondisi yang namanya ikhlas, supaya sholatnya dengan senang. Nah, ini menjadi koreksi kita. Selama ini kita sholatnya dengan senang atau gimana kita? Ibu-ibu pernah sholat dengan senyum sendiri? Nah, gitu. Nabi pernah loh, ya. Nabi itu kalau sholat membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan rahmat dan surga serta ampunan, senyum Nabi itu. Gitu. Ya. Dari mana tahu? Ini cerita sahabat. Cerita sahabat. Jadi sahabat memperhatikan Nabi. Oleh karena itu secara fikih kalau ada makmum sambil lihat imam boleh nggak? Boleh, asal tidak sampai. Itu secara fikih boleh saja, karena begitu ya, boleh saja. Tapi kalau apalagi kalau Jumat subuh, masya Allah. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Nabi sudah mulai meleleh air mata. Apakah sama antara orang beriman dan orang fasik? Tidak sama. Ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Kalau situ senyum, karena orang beriman itu surga tempatnya. Apalagi yang melihara sholat tadi. Tapi begitu sampai ayat berikutnya, masya Allah. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban
sijjun. Adapun orang-orang fasik tempatnya adalah neraka. Ketika berusaha mau keluar, loncat dari neraka supaya selamat dari neraka, kembalikan lagi, jeburkan lagi, jeburkan lagi. Nabi kalau membaca ayat-ayat begitu meleleh air matanya. Ibu-ibu juga begitu ya, meleleh air matanya ketika sholat. Ingat tagihannya, tagihan bulanan sudah jatuh tempo. Itu sholat. Nah, supaya ikhlas, ringan, tidak ada beban, maka hati kita harus kita tata. Bukan kewajiban sholat ini, tapi kesempatan yang Allah berikan untuk meraih kemuliaan. Kalau itu yang tertanam, insya Allah akan senang, semangat. Kalau semangat, sholatnya dengan semangat, nah ini catatan penting. Kalau sholatnya dengan semangat, maka minimal tahap pertama terbebas dari ciri orang munafik. Itu sudah jelas. Barang siapa yang sholatnya dengan semangat, maka berarti yang pertama jelas ini terbebas dari ciri orang munafik. Sebab orang munafik tadi itu di dalam ayat 142 surat An-Nisa, orang munafik itu cirinya adalah wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mau sholat dia malas-malasan. Nah, setelah ini tidak boleh lagi kita sholat malas. Paradigmanya dirubah. Karena sholat dijalankan tapi sambil malas, itu sholatnya orang munafik. Apalagi riya, yura'unan nas. Nah, begitu ya, yura'unan nas. Nah, yang terakhir wala yadhkurunallaha illa qalila. Terakhir tadi ikhlas. Supaya ikhlas dengan senang, supaya khusyuk. Gitu ya. Khusyuk itu semata-mata karena Allah, konsentrasinya kepada Allah. Bagaimana latihan khusyuk? Latihan khusyuknya harus dimulai latihan banyak berzikir. Zikirnya apa? La ilaha illallah. Coba perhatikan, itu kan zikir tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah. Kalau zikir ini sudah tertanam dalam hati karena banyak berzikir, maka ketika sholat hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah, akan lebih mudah. Itu jaminan Al-Quran. Sehingga kalau seorang muslim tidak berlatih zikir sampai bisa khusyuk, sulit untuk sholat khusyuk. Maka untuk bisa sholat khusyuk, prakondisinya harus latihan zikir sebanyak-banyaknya, dan zikirnya adalah la ilaha illallah. Makanya di surat Al-Hadid, di surat Al-Hadid itu Allah membuka kesadaran kita loh, orang beriman. Kalau tadi di Al-Baqarah setelah syahadat, itu kewajiban utama kita adalah mengkafahkan keislaman kita. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Nah, sudah dipanggil sebagai orang beriman, maka berikutnya harus ditanamkan keimanannya, antara lain dengan banyak berzikir la ilaha illallah. Maka di dalam surat Al-Hadid, tepatnya di ayat 16, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum sampaikah kepada orang-orang beriman itu agar mereka khusyuk dalam zikir kepada Allah. Ayat 16 surat Al-Hadid ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, khusyuk itu letaknya di hati. Untuk melatih hati khusyuk, hati harus diisi dengan zikir la ilaha illallah. Nah, kenapa begitu? Disambung nanti surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu di surat Muhammad ayat 19. Itu tegas Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka untuk bisa khusyuk, supaya memperbanyak zikir la ilaha illallah. Nah, di mana letak banyaknya zikir? Nah, ini ya, di dalam surat Al-Ahzab, nanti dibuka. Surat Al-Ahzab ayat 41 itu jelas. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang beriman,
lakukan zikrullah dengan sebanyak-banyaknya. Maka jamaah Al-Ihsan kalau diajak zikir banyak, jangan tanya minimal berapa. Lah ya disuruh banyak zikir kok tanya minimal berapa? Nanti jadi muslim minimalis. Ciri orang munafik yang ada di ayat 142 tadi ujungnya wala yadhkurunallaha illa qalilan. Orang munafik itu pelit zikir. Kalau orang beriman harus banyak berzikir. La ilaha illallah itu seruan Al-Quran supaya hatinya terisi hanya satu, la ilaha illallah, sehingga nanti ketika sholat gampang khusyuk hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir supaya bisa menjaga sholat, bisa ahli sholat, harus rajin-rajin membaca doa ahli sholat. Sudah bisa doa untuk menjadi ahli sholat? Saya kira sudah, cuman mungkin kurang paham atau lupa. Kalau saya sebutkan awalnya pasti itu gitu. Rabbi ja'alni muqimas, gitu kan? Iya, itu doa ahli sholat. Itu doanya Nabi Ibrahim. Ada di surat Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni, wahai Allah jadikan hamba muqimas sholati, orang yang selalu mendekatkan sholat, wa min dzurriyyati, jangan hanya saya tapi seluruh keturunan saya. Maka doa ini tolong bagi bapak ibu yang punya keluarga atau apalagi anak-anak itu masih malas-malas sholatnya, kalau perlu, kalau mereka tidur malam hari, tiup ubun-ubunnya, bacakan doa Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa, supaya menjadi ahli sholat. Kalau anak-anak disiapkan untuk sudah menjadi ahli sholat, tidak usah terlalu khawatir, karena orang yang ahli sholat dijamin kemuliaannya 5 tadi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Sudah hafal semua? Jawaban paling aman memang insya Allah. Itu paling aman ya. Tidak bisa disalahkan itu. Kalau pertanyaan saya sudah hafal ya tinggal sudah atau belum. Kalau insya Allah itu jawaban paling aman. Insya Allah sudah apa insya Allah belum ini. Hafalkan. Cek di ayat 40 surat Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Gusti, jadikan hamba ahli sholat dan seluruh keturunan hamba. Wahai Allah, dengar dan terimalah doa hamba. Ini doa untuk ahli sholat. Karena sudah jam 1, ngajinya sampai di sini saja. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kesimpulannya, sholat solusi problematika kehidupan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa, mohon kepada Allah ya. Mudah-mudahan dengan berkahnya bulan Rajab, bulan haram, bulan ulang tahun sholat, kita dijadikan hamba-hamba Allah yang ahli sholat, serius menjaga sholat, sehingga mendapatkan 5 kemuliaan orang yang ahli sholat yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi hayatina, wahai Allah berkailah kehidupan kami. Wa barik lana fi umrina, berkailah umur kami. Wa barik lana fi ilmina, berkailah ilmu kami. Wa barik lana fi a'malina, berkailah amal karya kami. Wa barik lana fi rizkina, berkailah rizki-rizki kami. Wa barik lana fi ahlina wa auladina wa dzurriyyatina, berkailah keluarga kami, putra-putri kami dan seluruh dzurriyyah keturunan kami. Wa barik lana ya Allah fi kulli ma a'taitana, berikanlah keberkahan apapun yang Engkau karuniakan kepada kami. Allahumma tawwil a'marana fis sihhati wal afiyah, wahai Allah panjangkan usia kami dalam keadaan sehat wal afiyah.
wa tawil a'marana fin najahi was sa'adah. Panjangkan usia kami ya Allah dalam keadaan sukses dan bahagia. Wa tawil a'marana fil ibadati wal khairi was salamati wa husnil khatimah. Panjangkan usia kami ya Allah dan berikan kemampuan untuk istiqamah dalam ibadah, istiqamah dalam segala kebaikan. Selamatkan kami ya Allah dari segala mara bahaya kehidupan. Jika tiba saatnya harus kembali kepadamu, berikan kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, doa baik dari Allah Subhanahu wa taala.